Angka bunuh diri terbesar di dunia bukan di Afrika, negara miskin, bukan di Indonesia. Angka bunuh diri terbesar di Amerika, Eropa, Jepang. Orang Jepang tuh tak bisa dia lama-lama pikir. Susah sikit, ambil samurai, harakiri, mati. Orang kita nyantai aja. Udah ditangkap pakai baju tahanan, sempat foto. Angka bunuh diri terbesar di dunia bukan di Afrika, negara miskin, bukan di Indonesia. Angka bunuh diri terbesar di Amerika, Eropa, Jepang. Orang Jepang tuh tak bisa dia lama-lama pikir. Susah sikit, ambil samurai, harakiri, mati. Orang kita nyantai aja. Udah ditangkap pakai baju tahanan, sempat foto. Adapun tema kita, sebagaimana disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Hafiz Al-Ustad, guru kita bersama, Ustadz Hasanuddin Sinaga, bagaimana kita mengambil motivasi hidup dari perjalanan hijrah. Ayatnya dibacakan beliau tadi, mengingatkan kita kepada Syekh Ad-Doktor Abdurrahman Sudais hafizahullah. Idhuma fil ghari, ketika mereka berdua berada di dalam gua, idh yaqulu li sahibihi, ketika dia berkata kepada sahabatnya, la tahzan. La tahzan inilah yang menginspirasi Dr. Aid Al-Qarni menulis buku Don't Be Sad, jangan sedih. Karena penyakit orang yang paling mengerikan di dunia ini adalah sedih. Apa beda sedih sama takut? Sedih terhadap kegagalan masa lalu, takut, khawatir, cemas terhadap apa yang akan terjadi di masa akan datang. Semua penyakit fisik manusia sekarang ini berawal dari sedih dan takut. Penyakit psikologis. Saya tanya Pak Dokter jantung, Pak Dokter, kenapa orang tidak makan daging kambing, tidak makan kolesterol, tidak minum minuman yang berbahaya bagi kesehatan, tapi kenapa gula darahnya naik, jantungnya naik? Apa kata Pak Dokter? Terlalu cemas menghadapi hidup, naik asam lambung. Terlalu takut menghadapi hidup. Oh, kalau begitu Ustaz Abdul Somad tak ada takutnya lagi. Sedangkan Abu Bakar Siddiq yang sudah 13 tahun belajar kepada Nabi Muhammad SAW, langsung talakti ke Nabi saja masih ada rasa takutnya. Makanya kata Nabi waktu di dalam Jabal Sur itu, malam hijrah itu, apa kata Nabi? Ma dhannuka bitsnaini fallahu salisuhuma. Kalau kau sangka Abu Bakar kita di gua ini cuman berdua saja antara kau dan aku, fallahu salisuhuma, maka ada Allah bersama kita. Oleh sebab itu maka dalam hijrah itu banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil luar biasa. Jangan panik, karena ketika panik buntu pikiran, tak tahu apa langkah-langkah. Beda Nabi Muhammad SAW dengan Nabi Musa. Nabi Musa minta, Rabbi syrah li sadri, lapangkan hatiku, lapangkan dadaku, lapangkan jiwaku. Kalau Nabi Muhammad tak minta dikasih Allah. Alam nasyrah laka sadrak, sudah kulapangkan dadamu. Saya dua-dua saya pakai. Kalau saya ceramah, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Tapi ada juga jamaah yang komplain, Ustadz tuh baca doa Nabi Musa, memangnya kami ini Fir'aun gitu. Bukan begitu. Saya mau minta kepada Allah, level saya belum sampai ke Nabi Muhammad SAW lagi. Tapi tetap juga dalam sholat, luar sholat saya baca alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak, yang selama ini membebani pundakmu. Sulit, mudah, dua kali diulang Allah. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Ini sekarang yang sedang diderita bangsa ini akibat dari COVID-19 ini. Akibat ini yang datang ini baru COVID-19, kabarnya mau datang lagi COVID-20, COVID-21. Nauzubillah, yang 19 saja belum berangkat. Tapi dalam perjalanan hijrah yang cuma 500 km,
banyak sekali. Allah mau menunjukkan sebetulnya hijrah itu tidak pakai sahabat bisa. Aku maha kuasa, aku kasih Burak Jibril terbang kun payakun sampai ke Madinah, selesai. Tapi Allah mau menunjukkan di situ ada pelajaran hijrah. Ada yang tidur di tempat tidur Nabi Sayyidina Ali, ada yang menemani di Jabal Sur Abu Bakar, ada yang ngantar makanan Asma, ada yang bawa berita diupdate terus Abdullah, ada yang pura-pura mengembala kambing di bawah jaga-jaga mana tahu nanti musuh naik ke atas Amir bin Fuhairah, ada yang jadi guide penunjuk jalan Ibnu Uraiqid. Itulah yang disebut orang sekarang sebagai job description, pembagian kerja. Yang betul itu pembagian kerja, bukan pembagian bolu. Berapa saudara kita yang kena PHK, berapa yang bisnisnya jatuh, berapa. Tidak ada jalan lain kecuali meminta kepada Dia. Ya Rabb. Ketika orang berkata ya Rabb, maka di situ ada tiga. Ya Rabb, Engkau mencipta aku. Ya Rabb, Engkau mengatur hidupku. Ya Rabb, Engkau memberi aku rezeki. Itu arti ya Rabb. Rabb itu tiga. Rububiyah, Dia mencipta, Dia mengatur hidupku, Dia memberi aku rezeki. Sekarang ada orang berkeyakinan, kata dia dunia ini terjadi dengan sendirinya. Sama seperti kita membuang sampah, masukkan ke tong sampah, besok pagi tukang sampah lupa mengambilnya, lalu kita lihat di tong sampah keluar ulat. Kata dia begitulah kita di dunia ini terjadi dengan sendirinya. Mazhab ini namanya mazhab ateis. A tidak, T Tuhan, is keyakinan. Keyakinan yang meyakini tak ada Tuhan itu. Nauzubillah, nauzubillah, nauzubillah. Mudah-mudahan jangan sampai anak cucu kita kena ini. Dekat dengan pejabat aja banyak orang tenang. Kau gimana masalah urusan ini? Udah selesai sama bapak. Masa dekat dengan Allah tak tenang? Oleh sebab itu ketenangan itu bukan di mata, ketenangan itu bukan di lidah, ketenangan itu bukan di tangan, ketenangan itu letaknya di hati. Kalau sudah dia merasuk ke dalam hati, tinggal di dalam penjara yang gelap, tapi jiwanya terbang sejauh mata memandang. Siapa dia? Haji Abdul Malik Karim Amrullah, 4 tahun dalam penjara, bisa menulis tafsir Al-Azhar. Sampai hari ini masih keluar cetak edisi Lux, edisi baru. Dalam penjara, sakit, tertekan, dikriminalisasi oleh rezim, sempit, tapi jiwanya tenang, terbang dia menulis tafsir. Bisa pula orang yang hidup di alam yang tenang, apapun tak bisa ditulisnya, sempit otaknya. Itu menunjukkan bahwa jeruji besi tidak bisa mengkerangkeng pemikiran orang. Tapi lapangnya dunia bisa terasa sempit. Kenapa? Sempit itu bukan di mata, sempit itu adanya di dalam hati manusia. Oleh sebab itu maka nabi-nabi itu, kata Nabi Muhammad SAW, yang paling berat ujiannya al-anbiya. Setelah itu summal amsal fal amsal, makin kuat, makin kuat, makin bawah, sesuai dengan kadar keimanan. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna. Apakah manusia itu dibiarkan begitu saja mengaku berkata kami beriman, wahum la yuftanun, padahal mereka belum diuji keimanannya. Yuftanun diambil dari kata fitnah. Fitnah artinya dibakar. Kalau kita mau tahu mana emas, mana perak, bagaimana cara membedakannya? Bakar. Emas dicampur dengan perak, namanya suasa. Di Jakarta suasa juga namanya. Suasa. Bagaimana cara memisahkan emas dengan perak? Ini emas, ini perak. Dibakar. Tempat tukang jual cincin, bakarnya nanti terpisah. Emasnya minggir, peraknya minggir. Liyamizallahul khabisa minat tayyib, untuk membedakan mana emas, mana perak. Dibakar. Kita gali tanah. Pas gali tanah dapat bongkahan hitam. Ini emas apa batu? Gimana caranya? Bakar. Hidupkan api unggun, bakar agak 3 jam.
meleleh dia, nampak kuning, emas, bawa pulang. Sudah sehari semalam tetap hitam, tinggalkan, batu gilingan di rumah banyak. Jadi teman ini terbagi dua, ada teman yang cemas, ada yang teman mencemas-cemaskan kita. Bapak kalau sakit, jangan ceritakan sakit bapak ke semua teman, karena tak semua teman bapak ikut susah dengan kesakitan bapak. 80% ikut senang. Untuk teman yang ikut susah dengan kita, kita katakan innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Sekarang orang menceritakan semua kesusahan, kesulitan, penyakitnya, tak dia lihat klasifikasi teman-teman ini semuanya. Kenapa? Bahkan teman banyak yang dia tidak jumpa, tidak melihat. Di mana itu? Teman Facebook, teman Instagram, teman YouTube. Oleh sebab itu maka, kalau begitu kita pilih-pilih teman. Tidak. Nabi Muhammad SAW ada ring satu. Makanya ada al-ashrah al-mubasysyaruna bil jannah. Di antara yang 10 itu ada lagi mengerucut lagi menjadi 4. Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Makanya sahabat itu ada namanya tabaqatus sahabah, level-level sahabat. Sahabat yang masuk Islam generasi awal tidak sama dengan sahabat yang masuk Islam setelah Fathu Makkah, pembebasan kota Makkah. Karena setelah pembebasan kota Makkah itulah kualitas yang terakhir. Karena itu tidak ada kesulitan lagi. Oleh sebab itu maka kita pun dalam perjalanan hidup kita, teman kita ini macam-macam. Alhamdulillah dengan dunia bisa membangun masjid. Alhamdulillah dengan dunia bisa membuat tablik akbar pengajian. Dengan dunia bisa buat pondok tahfiz Quran hafal anak-anak. Dengan dunia bisa mengirim dai-dai ke pelosok kampung desa tertinggal suku terasing. Dunia jangan jadikan sebagai tujuan. Dunia balaghun ilal akhirah. Dunia itu hanya jembatan penyampai menuju akhirat. Laisa bi khairikum man taraka dunyahu li akhiratihi. Orang yang baik bukan yang meninggalkan dunia untuk mendapatkan akhirat, wala akhiratahu li dunyahu, bukan pula meninggalkan akhirat demi dunia. Liusima minhuma jami'an, dapat dua-duanya. Wabtaghi fima ataka Allahu daral akhirah. Carilah akhirat. Tahajud sebanyak-banyaknya, duha sebanyak-banyaknya. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan sampai lupa kau hidup di dunia. Kadang semangat kita untuk mencari akhirat ini luar biasa sampai itu Pak Ustaz, tanah-tanah yang semua itu ambil semua, ambil. Pas dicek di BPN rupanya bermasalah. Ambil semua Pak Ustaz. Pernah terjadi itu pada zaman Nabi, ya. Anakku cuma satu perempuan ya Rasulullah. Itu hartaku itu semua, ambillah semua. Kata Rasulullah, lah. Nabi tak mau ambil semua. Kalau tak mau ambil semua, asyatru, ambil setengah 50%. Kata Nabi lah. Kalau kau tak mau semua, as-sudutsu, ambil sepertiga. Kata Nabi, as-sudutsu kasir, sepertiga pun banyak. Antada awarasataka aghniya, kau tinggalkan ahli cucu anak warismu dalam keadaan mampu, mapan secara ekonomi, khairun, lebih baik min antada'ahum 'allatan, daripada kau tinggalkan mereka dalam keadaan miskin, susah melarat. Yatakaffafuna 'alan nas, minta-minta. Jadi dipertemukan Allah lah saya dengan Ustadz Hasanuddin Sinaga. Lalu kemudian pulang saya ke Pekanbaru, dibuat mereka di Pekanbaru itu acara zikir. Saya tausiah, yang memimpin zikirnya almarhum Ustadz Arifin Ilham. Lalu kemudian Ustaz Arifin Ilham melingkan, dibuat link menuju perkenalan dengan Haji Bakti. Haji Bakti ini pula punya link lagi, rupanya dia ada 3 serangkai orang Pabatu, tebing tinggi yang sampai ke Jakarta. Jadi kalau saya lihat, begitulah Allah mempertemukan hamba-hambanya. Tapi alhamdulillah dari semua yang saya sebutkan tadi, Ustadz Faisal, Ustadz Hasanuddin Sinaga, Haji Bakti, Ustadz sahabat-sahabat beliau, pertemuan kami ini semuanya pertemuan yang baik-baik. Dan hari ini pula bertemu di tempat yang paling baik, masjid, bersama orang paling baik, orang beriman.
Mudah-mudahan kita ditemukan dengan orang yang paling baik di tempat terbaik, Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haji Muhammad Bakti Kasri, Haji Muhammad Zubair, Haji Imron Pasaribu. Tak sampai 1 juta. Kemudian Ustadz Haji Tamrin, anggota DPRD DKI Jakarta, fraksi PKS. Ustadz Faisal Maulana, Ustadz Tirmizi dari perwakilan Palestina. Nanti Ustadz Faisal itu bertanggung jawab melawan kelompok Syiah, karena dia dari Karachi. Karachi dulu pernah berkonflik banyak. Kalau saya memang tak pernah di tempat yang berkonflik dengan Syiah. Mesir Ahlus Sunnah, Maroko Ahlus Sunnah, Sudan Ahlus Sunnah. Maroko paling keras. Ketika ketahuan duta besar Iran menyebarkan Syiah, langsung ditutup kedutaannya. Maroko itu luar biasa. Raja Muhammad VI, anak dari Hasan II. Hasan II itu yang mendirikan tempat kami belajar, Darul Hadis Al-Hasannya. Hasan. Sudan juga begitu, Umar Bashir. Begitu ketahuan kedutaan menyebarkan keyakinan, langsung deportasi. Keras mereka, kekuasaan. Apa sebetulnya yang ingin Ustaz Abdul Somad sampaikan selama 1 jam ini? Dari jam 10 sampai jam 11, 15 menit lagi. Saya memandang ke atas tadi bukan mau menengok ibu-ibu. Yang pertama, persahabatan. Persahabatan seperti kepompong berubah menjadi kupu-kupu. Ada lagunya tuh. Yang kedua adalah pentingnya harta. Karena jihad ini dengan harta. Persahabatan ini kita bagi-bagi tugas. Tidak semuanya tampil ke depan. Harta penting, karena proses hijrahnya dengan harta. Sampai di Taif, berangkat dari Makkah malam Senin, 3 malam Nabi di Jabal Sur itu. Malam Jumat, malam Sabtu, malam Ahad. Ahad malam Senin mereka bertolak menuju Taif. Sampai di Taif hari Senin. 8 hari, 8 malam. Apa yang dimuliakan Allah SWT? Ada sebagian orang, dia tidak menikmati proses pencariannya. Yang dia nikmati hanya hasilnya. Tapi sebagian orang tidak begitu. Yang dia nikmati itu proses mencarinya. Saya nggak paham Pak Ustadz, mancing. Ada orang tidak menikmati. Apa itu susah-susah? Pergi lagi sewa mobil, sampai di pantai nanti sewa speed, lalu pergi ke tengah pakai gaet, nyari umpannya lagi. Itu apa? Mendingan touchscreen. Pergi ke rumah makan, tunjuk. Ini 1 piring, ini 2, ini. Selesai, makan. Apa susah? Tapi sebagian orang tidak begitu. Dia menikmati itu, dipukul ombak, dimpas gelombang di tengah laut, mancing, menarik. Coba tengok bule-bule orang barat yang mancing. Menarik ikannya. Begitu udah dapat, dilepas lagi. Kenapa? Karena yang dinikmatinya itu adalah prosesnya. Begitu juga dengan hidup ini. Berapa banyak kita lihat, setelah dapat, nggak ada apa-apanya, rasanya biasa aja. Dulu Pak Haji, saya tulis itu di laptop. Nanti kalau sudah selesai aku kuliah ini, mau ku buat kartu nama sepanjang amplop. Datuk Sri Ulama Setia Negara Profesor Dr. Abdul Somad LC MA PhD. Sampai sekarang saya tak punya kartu nama. Ternyata sebelum dapat tuh aja kita bercita-cita. Setelah dapat, tetap aja UAS, ujian akhir semester. Jadi sebetulnya sama juga makanan. Orang kan kalau mau buka puasa melihat makanan itu semua mau ditelan ya rasanya. Tapi begitu masuk sebutir kurma, seteguk 2 teguk air, Allahumma lakasumtu dhahabal dhama'u wa batallatil uruq wa sabatal ajru, hilang. Habislah dunia beserta isinya. Cuman sampai sejengkal di tenggorokan ini saja, itulah hawa nafsu. Habis. Pesawat pun take off. Begitu sampai, rupanya melewati awan yang kosong hampa udara, itu apa namanya? Turbulence. Begitu sampai, tiba-tiba turun pesawat itu beberapa meter. Wuss, katanya. Yang tak bertuhan itu langsung berteriak, "Oh my God!" Yang baca doa itu tenang aja, karena udah diserahkannya semua kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah.
Kain yang mengaku tak bertuhan itu, oh my God, tersenyumlah yang bertuhan tadi. Tadi kau bilang tak ada Tuhan, sekarang kau bilang oh my God. Sebetulnya dalam lubuk hatinya yang paling dalam menyadari bahwa ada, cuman sombong dan angkuh. Suatu ketika tegaklah Imam Abu Hanifah, nama populernya Imam Hanafi, meninggalnya tahun 150 Hijrah di Kufah, Irak. Dia tegak di tepi laut. Datanglah ateis. Zaman itu sudah ada ateis. Bahasa Arabnya mulhid. Imam Hanafi, ya. Imam Hanafi digelar imamnya ahli ra'i, kaum rasionalis, pakai akal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghili zalimin bizalimin.